Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nafasiti Pramustari di segmen tips and trick karakterisasi senyawa anorganik. Nah, tak terasa kita sudah memasuki analisis yang selanjutnya, yaitu analisis thermal, di mana analisis thermal ini membahas dua, yaitu TGA dan DSC. TGA itu adalah termografimetri, di mana adanya perubahan massa ataupun berat senyawa akibat kenaikan atau penurunan suhu. Nah, tentunya kita memiliki data berupa temperatur dan weight atau persen beratnya. Nah, langsung diplotkan untuk data ini ya, temperatur dan berat massa, sehingga diperoleh grafik seperti. Nah, ini adalah termografimetri, di mana kita akan melihat penurunan massa ketika temperaturnya semakin naik. Ini adalah data yang telah saya analisis, maka diperoleh setiap dianalisis dari setiap lembah yang terbentuk gitu ya. Dari lembah satu ke lembah berikutnya dia terjadi penurunan massa berapa gitu. Nah, maksud lembah di sini adalah lembah grafik yang terbentuk ya dari kurva. Nah, lalu bagaimana dengan DTA-nya atau derivatifnya gitu. Sebenarnya apa sih derivatif itu adalah bagaimana yang terjadi ketika si senyawa itu diturunkan, atau bagaimana senyawa tersebut kita analisis bagaimana sih penurunannya, seperti itu. Nah, ini adalah penurunan pertama dari persen beratnya, yaitu kita menggunakan analisis matematik lalu diferensiat untuk data persen beratnya, sehingga diplotkan temperatur dan turunan pertamanya diperoleh grafik seperti berikut. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh masih ada peak ataupun masih terlihat kurang halus istilahnya gitu ya untuk grafik ini. Maka kita bisa smoothing untuk grafik ini dengan cara kita analisis di fitting di signal processing, lalu open dialog. Nah, kita ubah metode untuk smoothingnya ini untuk menghilangkan gangguan ataupun menghilangkan peak-peak yang sekiranya tidak dibutuhkan gitu. Oke. Nah, grafik merah ini menunjukkan hasil yang lebih halus untuk dari hasil derivatif sebelumnya gitu ya. Nah, bisa dilihat ini yang tadinya puncaknya tajam, maka setelah di smoothing terjadi peak yang sangat halus. Kita X. Nah, lalu bagaimana untuk menyatukannya? Kita peroleh gitu ya, ada data smooth, berarti data yang telah dihaluskannya gitu. Mungkin istilahnya pembulatan. Jadi kita bisa plotkan
untuk temperatur ini dengan data smoothnya ya. Kita plot. Nah, ini adalah berupa kurva smoothnya, bisa diotak-atik ataupun bisa kita ubah sehingga nantinya kurva DTA dan TGA ini kita bisa satukan untuk grafiknya, dan kita bisa bentuk dalam satu grafik itu terjadi dua proses, yaitu DTA dan TGA. Sebelumnya saya telah membuatnya. Kita close dulu. Nah, ini adalah kurva hasil penghalusan dari DTA dan dari TGA yang telah kita buat. Jadi kita bisa mengetahui ketika TGA mengalami penurunan, DTA ini bisa membaca seberapa besar gitu penurunannya. Nah, di sini ada kurva DTA yang naik, berarti dia turunnya itu tidak terlalu tajam gitu, ataupun selisih penurunannya dari yang sebelumnya itu malah bisa lebih besar. Makanya di sini kurva DTA-nya menunjukkan naik. Ataupun lebih kecil gitu ya, mohon maaf, maksudnya lebih kecil, jadi dia yang sebelumnya lebih besar, jadi terjadi peningkatan. Nah, adapun di sini ada penurunan yang lebih besar dari TGA-nya, maka kurva DTA-nya juga ikut untuk menunjukkan kurva lembah yang lebih tajam seperti itu. Jadi untuk memplotkannya bisa kita menggunakan plot double Y gitu ya di sini. Mungkin bisa kita coba dulu. Nah, ini ada di bar yang bawah ya, ada double Y. Kita tekan klik aja double Y-nya. Nah, ini juga dapat berguna gitu untuk kurva ataupun analisis yang lainnya seperti FTIR ataupun XRD, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan data. Nah, ini dia bisa kita smooth dengan menggunakan line ya. Nah, karena itu berupa scatter, maka kita bisa pakai. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat, sehingga adanya analisis dengan smooth ini bisa memudahkan kita untuk membaca data dan juga agar tampilan grafiknya lebih menarik dan juga lebih terlihat jelas. Terima kasih, sampai bertemu di segmen selanjutnya.